Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Kamu juga kan? Alhamdulillah sehat. Sekarang Ibu kegiatannya ngapain aja nih kalau boleh tahu nih? Ya banyak sih ya kalau kegiatan, tapi yang utama sih sebenarnya saat ini lebih banyak ini ya urusan dengan upaya pindah. Ini kan lagi mau pindah ke Pemprov DKI Jakarta. Tapi dan sekarang udah nggak di KPAI ya? Udah nggak di KPAI dan sekarang ya masih beberapa jadi narasumber, jadi masih aktif seperti itu. Satu lagi ya untuk bikin konten ya. Oh, konten. Namanya juga konten kreator kan. Benar konten kreator. Jadi makin banyak juga kan nanti edukasi ke para Masyarakat, orang tua yang betul. pada masyarakat. Nah Ibu kan kita kan juga mau bikin konten ya Ibu ya. Oke. Nah aku mau nanya nih tentang pornografi kan. Nah kan banyak banget nih anak-anak yang kecanduan pornografi nih. Nah, banyak apa sih dampak negatifnya itu apa aja sih Bu kalau boleh tahu dari kecanduan pornografi ini nih? Iya, sebenarnya pornografi ini memang agak meningkat ya kecanduan pada anak seiring dengan pandemi ya, pandemi Covid sejak 2020, 2021. Kemudian 2022 ini kan belum berakhir juga sebenarnya ya. Kita belum menyebut endemi ya. Tapi masih pada masa pandemi hanya ada pelonggaran-pelonggaran. Sementara Cina sendiri kan saat ini juga justru angkanya sedang melonjak gitu ya. Jadi emang ya kita belum terbebas sebenarnya sepenuhnya dari itu. Nah, gara-gara pandemi itu kan waktu itu sempat sampai hampir 2 tahun anak-anak memang belajar secara online. Nah, disitulah anak-anak memegang gadget. Nah, disitulah ternyata tidak hanya sekedar mungkin kalau di anak-anak kecanduan game online, tapi juga banyak yang kecanduan pornografi. Nah sebenarnya bahayanya apa sih? Bahaya pornografi itu sebenarnya ketika anak-anak menjadi kecanduan ya. Kalau kecanduan ini kan udah pada level yang kalau nggak ngelihat itu dia bisa ngamuk gitu ya. Artinya secara itu memang ada kebutuhan kayak orang kecanduan sama narkoba gitu. Ketika nagih gimana? Kan sebenarnya persis sama ya, seperti itu gitu. Nah itu bisa berdampak cukup parah kalau pornografi, karena kita punya 5 bagian otak nih ya di dalam dari depan kemudian bagian belakang gitu. Nah sebenarnya kalau pornografi itu bisa merusak seluruh bagian otak kita. Nah rusak itu kan gini, seluruh tubuh kita kan yang ngatur sebenarnya otak, termasuk perasaan-perasaan seperti gini, empati pada orang lain tuh bisa mati. Terus kompromi, kita kan kalau dalam hidup suka oke, adek, kamu boleh nanti beli itu, tapi saat ini mama misalnya belum ada uangnya, nanti kita itu kan namanya kompromi, ya kan? Lalu kapan? Terus atau misalnya gini, kamu boleh minta sepeda baru, tapi dengan syarat hasil belajarmu nanti rapotnya minimal misalnya gitu ya, ranking berapa gitu misalnya, kan suka ada syarat kan. Nah, mendapatkan sesuatu yang betul, diinginkan. itu kan namanya kompromi. Kemudian juga perasaan-perasaan kasihan, misal rasa-rasa hormat. Ya misalnya bahwa dia orang tua, bahwa misalnya adik itu orang yang kita sayang gitu. Itu bisa terjadi ya begitu wifi-nya mati gitu ya, bisa ngamuk gitu ya, karena apa yang dia inginkan tidak tercapai. Dan kalau handphonenya diambil atau kalau dia lihat laptopnya diambil gitu ya, gadgetnya, maka itu dia juga akan sangat ngamuk ya, dia akan bisa melukai orang lain. Nah sebenarnya itu ya termasuk kayak otak tuh kan ada yang untuk kreativitas ya. Terus misalnya menulis ya, nanti dia membuat laporan gitu atau suruh membuat proposal atau apa. Wah itu bisa kena dampak semua tuh yang kayak gitu-gitu, nggak bisa mikir lagi gitu loh. Sebenarnya bukan anak-anak aja sih, dampak itu bisa terjadi pada orang dewasa juga gitu. Jadi membahayakan ya, artinya ngeri banget ya kalau otak kita yang harusnya bisa berpikir kreatif, bisa berpikir banyak hal, bisa berpikir bisa membangun rasa empati, simpati, sayang kepada banyak orang, itu kok kemudian kepada orang lain gitu di sekitar kita gitu ya, bersosialisasi dengan baik dan lain-lain, itu kemudian bisa rusak gitu ya. Itu yang menurut saya bisa sih memang disembuhkan, tapi proses penyembuhannya sangat lama dan ini butuh tidak psikolog lagi, udah psikiater ya, karena sudah dibutuhkan obat tuh kalau kecanduan. Benar banget. Kecanduan parah ya. Nah itu kan tadi dampaknya ya Bu ya, dampak negatifnya. Nah kalau mau tahu nih ciri-ciri orang yang udah kecanduan pornografi itu kayak gimana sih Bu?
Ya, yang pertama sebenarnya anak itu kelihatan senang menyendiri. Menyendiri itu misalnya lagi di sekolah. Misalnya dia ambil, misalnya di sekolah ada taman, dia akan berada di pojok taman gitu, yang orang lain tuh kalau bisa nggak akan ke sana gitu ya. Jadi lebih suka menyendiri. Atau kalau di rumah dia suka ke kamar, ngunci pintu kamar gitu ya. Nah itu salah satu ciri ya kalau yang kecanduan. Betul dia. Dan biasanya dia itu kalau tiba-tiba kita datang gitu ya, dia lagi menyendiri tiba-tiba kita datang, itu dia akan sangat kaget, panik ya. Gitu ya. Itu sebenarnya menunjukkan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Bener banget. Dan biasanya kalau itu juga dia akan bawa handphonenya kemanapun, di password ya, karena dia khawatir orang lain akan memeriksa handphonenya dia, bahkan ke kamar mandi juga biasa dibawa. Nah terus dia enggan lepas memang dari gadget itu. Ya karena namanya kecanduan ya. Iya benar, kecanduan. Kan nanti akan dimulai, dia akan lihat terus bahkan gini ya. Kalau awalnya dia lihat itu yang misalnya pornografinya ya antara misalnya beda jenis kelamin. Nanti yang bisa-bisa dia akan lihat kalau untuk orang yang misalnya kita nyebutnya LGBT gitu ya, gay atau itu sesama jenis, dia akan juga coba cari. Bahkan ada yang kemudian kecanduan itu sampai binatang loh. Jadi melakukan hubungan seks dengan binatang tuh dicari juga gitu. Jadi menurut memang katanya begitu, kalau kita kecanduan tuh terus meningkat, terus penasaran terus. Jadi nyari hal yang baru. Nah itulah maka nggak bisa dibiarin. Kalau kita udah tahu tanda-tandanya, harusnya kita segera ya mengatasi ini. Kenapa anak kita menyendiri? Bisa saja sih dia itu karena korban kekerasan bisa aja. Bisa jadi, tapi kalau dia sambil pegang gadget dan tampak serius, bisa aja. Kan kalau main game online begini. Kalau pornografi kan ngelihat aja. Itu sebenarnya sih kelihatan ya. Jadi orang tua perlu kepekaan. Jadi dia nggak lepas dari gadget, bahkan ke kamar mandi juga dia bawa. Terus memang jadi anak yang asosial ya, enggan bergaul gitu ya, karena memang dia udah asik dengan dirinya gitu, sudah asik dengan tadi mencari kepuasan dengan cara melihat pornografi tadi. Kemudian juga ya orang yang udah kecanduan gadget sebenarnya ya, gadget itu kan bisa handphone, bisa laptop, komputer, PC gitu. Itu umumnya memang kan malas bergerak ya. Jadi dia enggan bergaul, mager gitu ya, enggan bergaul. Nah itu makanya bahaya juga, bisa obesitas juga orang yang duduk terus gitu kan ya. Kemudian juga mudah marah atau tersinggung, terutama kalau ada orang yang tadi tiba-tiba mengusik gitu apa yang dia sedang lihat, atau misalnya ngetok pintu gitu ya, kamarnya kena dikunci, orang tua yang mau masuk, itu bisa juga dia seperti marah sekali gitu terhadap ketukan itu gitu, karena mungkin juga merasa terganggu. Kemudian juga anak-anak yang sudah kecanduan biasa sulit berkonsentrasi, karena kan dia punya punya ini keinginan adalah nengok terus tuh, pikirannya ke sana melulu. Jadi kalau konsentrasi misalnya kepada pelajaran ya agak susah gitu ya. Ya tapi kalau ini kan sebenarnya hal-hal yang mungkin tidak begitu kelihatan ya, tapi kalau tadi yang soal menyendiri, kemudian gadgetnya dibawa kemana aja, itu sebenarnya kan kelihatan. Orang tua sebenarnya bisa melihat tanda-tanda itu. Oke, tadi kan udah ciri-cirinya nih ya Bu ya. Sekarang peran orang tuanya kayak gimana nih kalau boleh tahu, peran orang tua dalam mengatasi pornografi tersebut? Yang pertama sebenarnya orang tua itu kan pertama harus tahu dulu ya ciri-ciri anak-anak yang kecanduan pornografi itu kayak apa, kan tadi udah kita bahas ya. Untuk gampangnya itu tadi lah, dia itu kan megang handphonenya begini, atau kalaupun ngelihat layar laptop tuh dia beda sama orang yang main game online gerak-gerak gitu ya. Kan maksudnya akan banyak gerakan gitu dibanding orang yang pornografi. Kalau pornografi kan diem ngelihat gitu ya, hal yang kan bisa kelihatan dong. Ya misalnya dari jauh, atau di kamarnya kedengeran nggak sih bunyi? Kalau kita ngerjain tugas kan ketik-ketik juga. Ada suara keyboard. Ya kan? Nah ya jadi pertama mengenali dulu ya anak-anak ini kecanduan atau tidak. Itu bisa dilihat dari perubahan perilakunya anak-anak ini tadi. Ya tadi yang enggan bergaul, menyendiri, kemudian ya tadi kagetan gitu ya, terus handphone dibawa, dipassword, dibawa ke kamar mandi, dipassword. Udah tahu begitu, ciri-cirinya sudah dikenali.
mungkin orang tua menduga ada tadi ya tanda-tanda kecanduan. Oh ini kayaknya udah memenuhi nih ciri-ciri anak saya kecanduan gadget. Jadi itu pertama orang tua ngelakuin itu dulu. Yang kedua adalah mengalihkan perhatian anak. Ini mengalihkan kalau belum kecanduan berat sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya udah mulai nih tanda-tanda kok anakku itu udah mulai. Jadi semua penyakit kalau diketahui lebih dini, diatasi sedini mungkin kan nyembuhinnya lebih gampang. Nah, jadi ini gini, kita alihkan. Misalnya bermain bersama, kalau itu anak-anak ya, karena sekarang kecanduan time ya sama betul. teman-temannya. Kalau kecanduan gadget itu sekarang udah 11 tahun ya. Anak-anak pelaku bahkan bisa menjadi dia pelaku kekerasan seksual akhirnya. Ya, jadi ada kasus sebenarnya usia 11 memperkosaan teman mainnya umur 7 tahun. Karena dia kecanduan. Jadi memang kalau dia belum kecanduannya masih tahap yang belum parah, biasanya juga nggak perlu dirawat di rumah sakit tuh, cukup rawat inap aja tuh, karena dia harus dirawat di rumah sakit jiwa ya.